Apakah Mars Kids sebagai suatu keutuhan pernah merasa gusar akan terbayangi band-band utama para membersnya? Atau apakah Mars Kids juga suatu bentuk band utama? Sebenarnya Mars Kids buat gue an escape to keep myself sane. Kalau buat gue sih Mars Kids band utama banget. Maksudnya walaupun ada band lain lagi, cuman ini band pertama gue belajar rekaman, terus belajar beresin yang dari 0 ke 1, terus habis itu nganterin sampai albumnya mau rilis. Gusar itu dosa ya. Dosa yang tidak terampuni dari kebun-kebun yang ada di sekitar sini, juga dari semesta alam yang ada di pepohonan situ. Jadi nggak boleh pernah ada gusar gitu, karena kan musik itu jembatan kemanusiaan yang paling sakral dan mulia. Jadi gusaran itu hanya ego manusia yang harus dibuang jauh-jauh udah gitu. Kalau misalnya kita nyiptain suatu karya, ya udah karya itu mutlak punya nasib sendiri dan punya mutlak punya destiny sendiri, mana kita sebagai medium mencari Maha Kuasa dipercayakan menciptakan itu gitu. Jadi jangan pernah ada gusar. Ini band utama sih, dan malah band gue yang lebih dulu terbentuk malah banyak belajar dari ini, absorb dari ini. Kan kalau misalnya dibilang Mars Kids sebagai band utama, ya band utama juga gitu. Gue menaruh porsi yang besar sama seperti gue menaruh ke other projects gue yang lain. Buat senang-senang aja, sama ada om-om gila, ada mas-mas gila. Kebetulan gue sama Billy yang paling muda, jadi kita lebih senang-senang lagi, lebih gak ada beban. Rasa gusar karena pada dasarnya gini, itu terserah orang. Ulang dong, malu nih. Apakah band imagery itu penting bagi sebuah band? Dan apakah juga esensial bagi Mars Kids? Sebuah grup itu berkarya untuk dirinya sendiri pertama, yang paling utama, dan image yang ditimbulkan dari situ tuh adalah bonus bisa dibilang, atau ya bisa dibilang juga cara untuk biar ngedistinct diri sendiri biar beda dari yang lain. Cuman buat gue pribadi itu nggak terlalu gue pikirin. Tapi buat Mars Kids mungkin ada kebutuhan ke situnya. Jadi gue nggak pernah mikirin tentang itu sih, maksudnya yang penting gue keren aja, Pak. Kalau buat gue sih band imagery lumayan penting sih, karena itu jadi apa ya, penjiwaan suatu karakter atau lakon yang kita lakuin pada saat itu. Misalnya pada beberapa lagu Mars Kids itu yang kita jiwain, kejiwaannya itu harus ada lakonnya gitu, karena ada visualnya juga, ada ceritanya juga, ada tragedinya juga, ada dramanya juga. Nah, di drama dan tragedi itu ada lakon-lakon yang harus kita lakuin gitu, harus kita peranin gitu. Imagery itu penting banget, tapi imagery untuk diri kita sendiri, yang kita merasa cool di situ, yang kita merasa enak di situ, merasa nyaman di situ, kita ngaca, kita nggak mau muntah ngeliat muka kita sendiri gitu. Nah, pada saat itu imagery itu penting gitu. Penting banget, karena kan kita ketika tampil khususnya, kita kan mau bikin orang enak denger sama enak mandang, itu aja sih. Jadi kalau misalnya orang suka sama imagery kita, itu udah jadi bonus. Masalah essentiality untuk seorang Mars Kids sendiri itu bisa dibilang boleh lah, apa enggak gitu. Apakah old vintage look menjadi satu fenomena penting di band-band alternatif sekarang? Atau apakah itu juga mempengaruhi musiknya? Seperti gue bilang tadi, sebenarnya image suatu band itu adalah hal yang nggak utama, which is bisa dibilang sekunder. Cuman untuk membantu membangun jiwa band itu diperlukan. Nah, kalau ke vintage-an itu pilihan menurut gue. Dia lebih utama Pancasila ya kayaknya ya. Bhinneka Tunggal Ika sama Tuturi Handayani. Kalau misalnya old vintage look itu biasanya emang sangat digemari sekarang, karena mungkin itu biasanya setiap 2 dekade sekali emang mereka kan revive itu biasanya, itu di seluruh dunia kayak gitu tuh, di beberapa generasi. Ya kalau bisa sih juara 1 di lomba tarik tambang sama menghias sepeda hias.
secara otomatis referensi kehidupan mereka zaman dulu balik lagi ke zaman mereka hidup sekarang, dan itu sangat mempengaruhi musiknya, karya mereka, cara berpikir mereka gitu. Yang ingin bukan yang nggak ingin. Ada yang nggak ingin, ada yang ingin. Yang ingin begitu ya biasanya sangat mempengaruhi karya mereka dan pola pikir mereka gitu. Cuman tetap yang paling penting musiknya dulu. Kalau mikir imagery-nya dulu terus baru musiknya kan agak capek, ntar moodnya harus ngikutin juga kan. Kalau kita sih kayaknya emang dari lagunya apa, moodnya apa, baru jadi si wardrobe-nya segala macem. Tapi buat yang sekarang sih penting, karena emang band semakin banyak, jadi mau nggak mau harus ada diferensiasi ya, istilah kayak gitu sih, biar distinktif aja dari satu yang lain. Jadi misalnya band itu pengen mengusung misalnya 60s garage gitu-gitu ya, dia mau nggak mau harus dandan seperti itu. Kalau enggak ya mungkin nggak tersampaikan itunya gitu. Cuman menurut gue nggak harus sih, karena ada beberapa band juga yang musiknya A tapi ternyata dandanannya nggak A gitu. Dan itu nggak jadi masalah buat dia karena kualitasnya dia memenuhi gitu.